Episode 23. Dalam perjalanan menuju bandara, Alfa hanya terdiam memikirkan masalah yang sedang dia hadapi. Dia sangat bingung dengan keputusan yang sudah diambil papanya tanpa meminta persetujuannya terlebih dulu. Apalagi dia sama sekali tidak mengenali Shelina, yang saat itu sedang berada satu mobil bersama papanya. Sedangkan Aldo yang sudah mengetahui semuanya dari papanya Alfa, hanya berusaha untuk menghibur Alfa, yang terlihat sangat terbebani dengan semua yang telah terjadi. Kamu jangan terlalu kepikiran. Ikuti saja apa yang dikatakan oleh papamu. Apalagi wanita itu luar biasa cantik. Kamu termasuk laki-laki yang sangat beruntung, memiliki pendamping hidup sesempurna itu. Ujar Aldo mencoba untuk menyemangati sahabatnya, yang terlihat sudah seperti tembok. Yang ada di dalam otak kamu itu hanya kecantikan wanita. Kamu itu tidak berada di posisiku. Jadi kamu bisa seenaknya berkata seperti itu. Ujar Alfa tanpa menatap Aldo. Fa. Kalau ada laki-laki yang bilang dia menikahi wanita bukan dilihat dari fisik, itu sudah pasti mereka berbohong. Cinta itu datang dari mata. Ya mata itu kan gunanya untuk melihat. Perkataan Aldo yang membuat Alfa langsung terdiam tanpa ekspresi. Benar nggak apa yang aku katakan? Tanya Aldo sambil menatap Alfa yang hanya menatap lurus ke depan. Saya nggak tahu lagi. Lagian sekarang ini saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saya takutkan wanita itu hanya berbohong. Jawab Alfa tanpa menatap Aldo. Sampainya di bandara, mereka semua langsung melangkah memasuki pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Indonesia. Shelina yang melangkah di belakang Faris tiba-tiba jadi bingung, di saat menyadari kalau yang mereka naikin bukan pesawat penumpang. Dengan tiba-tiba timbul rasa takut di dalam benaknya. Dan tanpa menunggu lama dia langsung mendekat ke salah seorang anak buah Faris kemudian bertanya. Pak, kenapa kita tidak naik pesawat yang ada di sana? Tanya Shelina dengan tampang kebingungan. Kita pulang dengan pesawat pribadi Pak Faris. Pak Faris sudah membatalkan keberangkatan dengan pesawat penumpang. Semua itu demi keamanan Nona. Jawab laki-laki itu menggunakan bahasa Inggris. Shelina yang memang dibesarkan di negara asing, sangat sulit menggunakan bahasa Indonesia. Untung saja semua rombongan yang ada bersamanya menguasai bahasa Inggris. Jadi tidak sulit untuk dia berkomunikasi dengan mereka. Ketakutan yang tadi sempat menghampiri benak Shelina, seketika hilang setelah mendengar penjelasan anak buah Faris. Sampainya di dalam pesawat, Shelina disuruh duduk di samping jendela oleh Faris. Sedangkan di bangku sebelahnya dibiarkan kosong. Shelina awalnya sedikit bingung dengan semua itu. Tapi dia kembali berpikir. Mungkin Faris memang sengaja membuatnya duduk sendiri, biar dia bisa merasa lebih nyaman. Tapi ternyata semua yang Faris lakukan itu ada alasan tertentu. Yang tidak lain ingin mendekatkan Shelina dengan Alfa. Di mana Alfa? Tanya Faris karena Alfa belum juga masuk ke dalam pesawat. Ada apa Pak? Tanya Faris yang baru saja memasuki pintu pesawat. Kamu duduk di sebelah Shelina. Ujar Faris sambil mengotak-atik ponselnya. Tanpa bisa berkata-kata, Alfa pun terpaksa mengikuti perintah papanya. Walaupun Alfa sangat keberatan dengan apa yang disuruh papanya, namun dia sama sekali tidak membantah ataupun menolak. Alfa seperti itu karena dia tahu tempat di mana dia harus bersuara, dan di mana dia harus diam. Dalam perjalanan, Shelina yang begitu tegang berada di samping Alfa, hanya menatap ke arah kaca dengan tampang serba salah. Tapi karena merasa kecapean, Shelina pun langsung menyandarkan kepalanya di sandaran kursi pesawat, dan memejamkan mata. Sedangkan Alfa yang berada dekat di sampingnya,
hanya terdiam sambil berusaha menghirup aroma tubuh Shelina, karena dia ingin mencari tahu kebenarannya melalui parfum yang masih dia ingat sampai saat itu. Tapi tiba-tiba raut wajah Alfa seketika berubah, dan dia mulai berkata-kata di dalam hatinya. Wanita ini sudah membohongi papa. Dia bukan wanita yang bersama saya di malam itu. Saya tahu betul wangi parfum wanita itu. Alfa yang tidak mencium wangi parfum dari tubuh Shelina begitu geram, dan ingin langsung bersuara. Tapi di saat dia berbalik hendak memanggil papanya, tidak sengaja tangannya menyentuh tangan Shelina yang terasa begitu panas. Akhirnya dia hanya terdiam dengan tatapan tanpa ekspresi ke arah papanya. Ada apa, Fa? Tanya Aldo yang tidak sengaja melihat ekspresi Alfa. Dan suara Aldo itu membuat Faris langsung menatap ke arah Alfa. Ada apa, Fa? Tanya Faris. Dia sepertinya sakit, Pak. Jawab Alfa dengan tampang yang terlihat begitu datar. Apa? Dia cepat bawa dia ke belakang. Pakaiannya harus diganti. Karena sejak semalam dia memakai pakaian basah. Ujar Faris yang membuat salah seorang anak buahnya langsung berdiri. Kamu duduk saja. Biar Alfa yang membantunya. Ujar Faris yang membuat Alfa langsung menatapnya bingung. Kok saya sih, Pak? Tanya Alfa sambil menatap Faris dengan kening yang berkerut. Ya kalau bukan kamu mau siapa lagi? Masa Aldo yang mau melakukannya? Tanya Faris yang membuat Aldo langsung tersenyum sambil bergumam di dalam hatinya. Aku sih ikhlas melakukan semua itu. Siapa juga yang tidak mau melihat pemandangan indah yang jarang-jarang bisa dilihat gratis. Dengan hati yang tak rela, Alfa pun langsung berdiri dan mengangkat Shelina yang masih terlelap, dengan wajah yang terlihat pucat juga dibasahi keringat. Karena kaget dengan apa yang dilakukan Alfa, Shelina seketika membuka matanya dan menatap Alfa sambil bertanya. Ada apa ini? Tanya Shelina dengan tampang yang terlihat begitu kaget. Tanpa menjawab pertanyaan Shelina, Alfa pun melangkah menuju ke arah belakang dengan raut wajah yang sangat datar. Sikap Alfa itu membuat Shelina semakin panik. Kamu mau bawa aku kemana? Tanya Shelina sambil berusaha turun dari gendongan Alfa. Kamu harus ganti pakaianmu, ujar Alfa dan segera menurunkan Shelina. Setelah berada di ruangan bagian belakang pesawat. Mengapa aku harus mengganti pakaian? Tanya Shelina bingung. Ini Tuan. Suara salah seorang anak buah Faris, sambil memberikan sepasang pakaian yang ternyata itu pakaian Alfa. Ayo naik ke atas. Dan ganti pakaianmu, ujar Alfa sambil memberikan pakaiannya kepada Shelina. Kemudian dia membuka pintu ruangan yang ada tepat di atas kepala mereka. Tapi bagaimana caranya naik ke atas? Aku tidak kuat untuk memanjat. Jawab Shelina sambil menatap beberapa anak tangga. Yang terlihat sulit untuk dia naikin dengan dress pendek yang saat itu dia kenakan. Sambil menarik nafas panjang dan tanpa bersuara, Alfa langsung memeluk Shelina dari bagian pahanya, kemudian mengangkatnya untuk naik ke ruangan yang sudah terbuka itu. Shelina yang begitu kaget dan takut terjatuh, dengan spontan langsung memeluk leher Alfa sambil menatap Alfa tanpa bersuara. Episode 20. Siapapun wanita yang melihat ketampanan Alfa pasti akan terhipnotis dengan sendirinya. Apalagi dalam posisi yang begitu dekat. Aroma tubuhnya yang selalu wangi, melemahkan setiap wanita yang berada di dekatnya. Tapi tidak untuk Shelina. Dia hanya terdiam tanpa ingin menatap Alfa, yang sedang mengangkatnya untuk naik ke dalam ruangan, yang dijadikan sebagai tempat beristirahat di dalam pesawat pribadi milik Faris. Ayo naik, ujar Alfa setelah melihat Shelina sudah meraih pintu ruangan yang ada di atas kepalanya. Namun Shelina tetap terdiam tanpa ada gerakan. Dan hal itu membuat Alfa ingin sekali melepaskannya, karena merasa kesal dengan Shelina yang sudah seperti patung dalam dekapannya. Mengapa kamu enggak? Apa kamu tidak dengar apa yang saya katakan?
Tanya Alfa sambil menatap Shelina dengan tatapan yang begitu tajam. Aku akan, tapi kamu jangan menatap ke atas. Jawaban Shelina yang membuat Alfa semakin geram. Tanpa berkata-kata, Alfa langsung memalingkan pandangannya sambil menahan kekesalan atas sikap Shelina yang menurutnya terlalu berlebihan. Alfa yang sudah biasa berada di luar negeri, sangat mengetahui pergaulan bebas wanita di negara asing. Dia tidak percaya kalau Shelina adalah wanita baik-baik. Walaupun dari sikapnya sangat terlihat jelas, kalau dia bukanlah wanita yang seperti Alfa pikirkan. Dengan terburu-buru, Shelina pun langsung naik dan masuk ke dalam ruangan itu, tanpa berbalik menatap Alfa yang sudah melangkah pergi dari situ. Setelah menutup pintu ruangan itu, Shelina segera mengambil pakaian yang diberikan Alfa tadi. Tapi di saat melihat sebuah kemeja juga celana pendek laki-laki, Shelina kembali meletakkannya di samping tempat tidur sambil bergumam dalam hatinya. Mending aku pakai pakaian ini saja, daripada harus memakai pakaian laki-laki yang tidak aku kenali. Apalagi kalau pakaian laki-laki itu, dia terlihat begitu membenciku. Jadi biarlah aku memakai pakaian ini saja. Shelina bergumam di dalam hatinya, sambil memeluk dadanya karena merasa mulai menggigil. Dengan perlahan-lahan, Shelina mulai beranjak naik dan membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur berukuran kecil yang terdapat di dalam ruangan itu. Sekujur tubuh Shelina mulai gemetar di dalam selimut dengan keringat yang mulai bercucuran, membasahi wajahnya yang terlihat pucat. Sedangkan di luar sana, Alfa yang sudah kembali duduk di tempat duduknya merasa begitu kesal dengan sikap papanya, yang begitu peduli dengan keadaan Shelina. Alfa, bagaimana keadaan Shelina? Tanya Faris sambil menatap Alfa yang sedang fokus membaca koran, yang dia minta dari salah seorang anak buah papanya. Dia sudah masuk ke dalam kamar. Jawab Alfa tanpa menatap papanya. Terus dia sudah mengganti pakaiannya. Tanya Faris lagi yang membuat Alfa semakin merasa terganggu dengan pertanyaan papanya tentang Shelina. Wanita yang dia anggap sebagai pembohong, di saat dia tidak mencium aroma parfum yang ada pada tubuh wanita, yang menghabiskan malam dengannya di dalam kamar hotel milik papanya. Mana saya tahu, masa saya harus melihatnya berganti pakaian? Jawab Alfa yang terdengar begitu datar. Papa tidak menyuruhmu untuk melihatnya berganti pakaian. Papa hanya ingin kamu memastikan kalau dia sudah mengganti pakaiannya yang basah kuyup sejak semalam. Jelas Faris sambil menatap putranya dengan tatapan kebingungan. Sesama seorang laki-laki, Faris begitu bingung dengan sikap Alfa yang sedikit pun tidak punya rasa iba kepada wanita yang sudah dia nodai. Walaupun semua itu terjadi bukan murni kesalahannya. Faris yang juga pernah mengalami akan hal yang sama, merasa begitu berbeda dengan putranya. Tapi tiba-tiba dia langsung teringat dengan sikap papanya waktu muda, yang pernah diceritakan sama mamanya. Yang tidak lain Mama Alira. Sambil menarik nafas panjang dengan tatapan lurus ke depan, Faris pun mulai bergumam. Sifatnya 100% seperti papa. Keras kepala dan tidak pernah mau mengalah. Dia begitu tidak menginginkan wanita malang itu. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap harus menikahkan mereka. Sebagai orang tua, aku harus bisa membuat putraku menjadi orang yang bertanggung jawab. Faris yang sudah bertekad untuk menikahkan Alfa dengan Shelina, semakin memantapkan keputusannya itu setelah melihat Alfa yang begitu keras kepala. Karena bagi Faris, Alfa harus segera menikah biar ego dan rasa gengsinya bisa dikendalikan. Seperti opanya yang berhasil dikendalikan oleh omanya setelah menikah dan menjalani hidup bersama. Malam itu udara di atas awan begitu sejuk dan cerah. Bintang-bintang yang bercahaya di langit semakin memperindah pemandangan di malam hari. Namun keindahan itu sama sekali tidak dirasakan oleh Shelina, yang sedang terbaring lemas di atas tempat tidur.
Dengan wajah yang semakin pucat dan bercucuran keringat, Shelina hanya bisa merintih menahan kedinginan di sekujur tubuhnya tanpa membuka mata. Aduh, Ibu. Suara rintihan Shelina yang tidak sengaja didengar oleh salah seorang anak buah Faris, yang baru saja keluar dari dalam toilet tepat pukul 2.30 dini hari. Dan tanpa menunggu lama, laki-laki itu langsung buru-buru bergegas memberitahukan Faris. "Pak, saya mendengar suara rintihan wanita itu berulang-ulang," ujar anak buah Faris yang membuat beberapa orang yang ada di situ seketika jadi panik. Yang terlihat santai hanyalah Alfa. "Pak, apa jangan-jangan dia kesakitan?" tanya Aldo sambil menatap serius ke arah Faris. "Iya, mungkin saja dia kesakitan," jawab Faris. "Apa benar kamu mendengar suaranya?" tanya Faris memastikan semua yang dikatakan anak buahnya itu. "Iya, Pak. Suaranya sangat terdengar jelas dari bawah kamar," jawab laki-laki itu tanpa ada keraguan sedikitpun. Di saat mereka semua sudah mulai panik dengan apa yang terjadi dengan Shelina, Alfa yang sedang menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi hanya terdiam tanpa ekspresi. Dia seakan-akan tidak peduli dengan pembicaraan orang-orang yang ada di sampingnya. Melihat sikap Alfa yang seperti itu, membuat Faris seketika jadi marah. Karena dia merasa Alfa sama sekali tidak menunjukkan rasa pedulinya, sebagai seorang laki-laki terhadap wanita yang sudah dinodai. "Alfa, mengapa kamu begitu tenang mendengar semua ini? Apa kamu sudah tidak punya hati?" tanya Faris yang membuat beberapa orang yang ada di sekelilingnya langsung terdiam tanpa berani menatapnya. "Pak, dia itu bukan siapa-siapanya saya. Jadi mana bisa saya harus mengurusnya di dalam sebuah kamar tanpa ada orang lain?" Pertanyaan Alfa yang membuat Faris langsung berdiri dan berkata-kata. "Mau dan tidak mau, suka dan tidak suka kamu harus menerima kenyataan kalau dia akan menjadi istrimu. Tidak ada satu orang pun yang berani menentang keputusan Papa Alfa. Kamu sendiri tahu itu." Faris berkata-kata dan langsung melangkah pergi menuju kamar yang sedang ditempati Shelina. Alfa yang sudah tidak bisa berkata-kata, hanya menundukkan kepalanya sambil memikirkan kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh papanya. Tidak lagi ada harapan di dalam benak Alfa untuk mencari bukti kalau wanita itu bukan wanita yang dia tiduri di malam itu. Karena papanya sudah mengambil keputusan yang sama sekali tidak bisa untuk diganggu-gugat oleh siapapun. Bersama